Halo semuanya, udah makan belum? Lagi udah makan. Oke, langsung aja lah ya, karena kayaknya gue bakal ngomong banyak. Kenalin dulu mungkin pada yang belum kenal, nama gue Ricky, tapi kalau di Lumina Gracia bisa dipanggilnya Papi. Jangan tanya kenapa. Malas ceritanya. Oke. Hari ini gue diminta sharing tentang judulnya dikasih kenalilah suara destino. Konteksnya itu ngomongin tentang mendengar suara Roh Kudus itu bagaimana. Siapa di sini yang percaya di dalam kalian ada Roh Kudus yang tinggal? Oke, ada nggak percaya? Nggak apa-apa. Oke. Nah tapi ini gue hanya sharing aja ya. Gue bukan mendoktrin teologi apa yang gereja gue bawa segala macam, tapi murni based on my experience, ya, mengenai pengenalan gue sendiri tentang Roh Kudus itu seperti apa. Sebelum ngomongin gimana cara kenalin suaranya, kita harus tahu dulu siapa sih emang Roh Kudus yang harus kita dengerin itu, ya. Jadi kalau kalian mau denger suara orang tapi kalian nggak kenal gimana caranya gitu ya, kita belajar dari apa yang Yesus katakan teman-teman tentang siapa itu Roh Kudus. Ada di Yohanes 14 ayat 16. Sama-sama baca ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi di sini Yesus menjelaskan Roh Kudus itu adalah sebagai seorang penolong. Penolong sendiri itu apa sih sebenarnya? Pendek ya. Penolong sendiri itu apa sih sebenarnya? Kalau dari bahasa aslinya itu dari kata parakletos teman-teman. Parakletos sendiri itu nggak kebaca ya. Sorry. Selamat datang, silakan. Ya, parakletos tuh bukan cuma sekedar sesimpel penolong aja teman-teman, tapi dia kata parakletos tuh punya makna yang lebih dalam dari itu. Ada bisa diartikan sebagai pengacara, perantara, penghibur, seorang penolong gitu. Tapi yang karena keterbatasan bahasa Indonesia yang ditulis di Alkitab cuma penolong ya. Nah jadi Roh Kudus itu bukan cuma penolong doang, tapi dia pengacara. Jadi kayak dia yang membela kita teman-teman saat kita diadili, dihakimi, saat kita dihakimi. Dia juga perantara antara kita dengan siapa? Dengan Tuhan ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman dengar suara Tuhan langsung gitu. Kalian bakal takut mungkin gitu. Jadi Roh Kudus yang membantu kita sebagai perantara kita, karena Tuhan tuh kudus sih soalnya pendek. Oke, gue geser aja. Ya, jadi Tuhan tuh kudus. Jadi kita manusia yang masih dalam daging ini kita harus kudus juga teman-teman. Cek, oke. Harus ditahan. Ya, jadi perantara yang menghubungkan kita dengan Tuhan sendiri. Terus dia juga ada penghibur saat kamu sedih, saat kalian lagi galau-galau, ditolak sama cewek gitu ya. Roh Kudus bisa menghibur kalian gitu kan. Dia juga seorang penolong yang bisa bantu kita dalam kehidupan kita. Oke. Lebih jelasnya lagi, kita bisa baca sama-sama di Yohanes 16:7-15 nih. Oke, gue yang baca aja karena panjang. Namun benar, ini yang Yesus jelasin ya, Yesus yang ngomong ya teman-teman ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepada penghibur. Tadi Yesus ngomong penolong ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa di dunia ini telah dihukum.
Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sebab sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kata kunci sebenarnya kalau boleh gue baca dari yang apa yang Yesus jelaskan tuh cuma 2 sih yang gue dapat ya. Sisanya sih kayak melengkapi. Yang pertama itu Roh Kudus itu punya fungsi untuk menginsafkan kita, teman-teman. Jadi saat kalian berdosa, saat kalian berbuat salah, ada satu pribadi yang ngomong ke kalian, kamu salah barusan, apa yang kamu lakukan itu nggak benar barusan, ya, akan dosa, akan kebenaran, penghakiman. Jadi pokoknya dia yang menginsafkan kita. Jadi nggak mungkin teman-teman kalau orang bisa bertobat bukan karena Roh Kudus. Ya, kalau nggak mungkin kamu bertobat tapi kamu pakai kekuatan kamu sendiri, ada yang jatuh terus, nggak bakal bisa. Ya. Terus kedua, ini yang gue suka, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus tahu teman-teman apa yang seharusnya, apa yang mau Tuhan, apa yang Bapa mau, apa yang cuman kita sendiri yang mau. Jadi Roh Kudus membantu kita untuk mengambil keputusan kita, kehidupan kita sehari-hari. Apa yang misalkan tadi kayak, oh gue mau duduk di belakang lah, oh ternyata supaya bisa ngobrol sama ini gitu ya. Ya, sesimpel itulah ya. Ya. Lalu bagaimana kok kita bisa mengenali suaranya, suara Roh Kudus? Yang lain betul ya. Jawabannya satu, kamu semua pasti pernah dengar suaranya. Ada yang pernah mendengar suara Roh Kudus? Gak apa-apa, angkat tangan. Wow, oke, luar biasa. Gue percaya setiap kalian dari sini pasti pernah dengar suaranya Roh Kudus. Terlepas kalian rajin ke gereja apa segala macam, kalian nggak tapi pernah satu titik kalian mendengar suara Roh Kudus itu sendiri. Ya, sebentar sambil saya baca dulu ya catatan. Jadi mungkin kalian pada saat kalian lagi mau berdosa nih, mungkin nanti pas UTS kalian tiba-tiba, aduh, gue gak tahu jawabannya, aduh nanya gak ya, nangis sebelah gak ya. Terus ada suara kecil ngomong, jangan nanya, kamu bisa, gak benar kamu nyontek gitu kan. Itu suara Roh Kudus teman-teman. Ya, itu suara Roh Kudus. Terus misalkan pada saat kamu mungkin lagi pengen jatuh dalam dosa, misalnya mau nonton video porno gitu, ada Roh Kudus yang selalu ngingetin kamu, kasih kayak warning tuh, nggak nyampe suaranya. Ya, kayak ada alarm gitu teman-teman ya, kayak kamu jangan jatuh, ayo kamu bisa gitu kan. Selalu ada yang ngomong. Ya, tapi terus misalkan juga ini kan kadang-kadang masih kuliah, pacaran, ada godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak kudus saat pacaran. Mulai itu ada sinyal-sinyal, misalkan yang cewek nih, cowoknya mulai dari tangan ke lengan ke bahu, turun ke bawah. Sebenarnya kalian semua pasti udah punya alarmnya. Kalian tahu ini nggak benar. Itu siapa yang ngomong? Itu Roh Kudus teman-teman. Ya. Nah, yang jadi problemnya itu bukan bagaimana cara dengerin suara Roh Kudus teman-teman, tapi problemnya itu kalian
mau nggak mendengarkan dia? Ya, seringkali kita kayak kecilin volumenya Roh Kudus. Kecilin, bahkan kita matiin benar-benar. Nyontek gini, udahlah sekali-sekali nggak apa-apa gitu kan. Kalian mulai kompromi dengan Roh Kudus gitu. Jadi lebih seringnya itu bukan kita tidak mendengarkan Roh Kudus, tapi kita yang ignoring suara Roh Kudus itu sendiri. Nah, kalau ngomong soal Roh Kudus, perumpamaan yang paling gue suka itu sebenarnya GPS, ya, G-Maps. Roh Kudus itu nggak cerewet teman-teman. Ya, Roh Kudus nggak cerewet kayak, Marco, dikit-dikit kamu nggak boleh main HP gitu kan? Misalkan ya, sorry. Gue pakai contoh real soalnya. Ya, jadi Roh Kudus itu nggak cerewet teman-teman. Seperti GPS. Misalkan kamu jalan di mobil 70 km, apakah Google Maps ngomong terus selama 70 km? Kalau jalan lurus doang gitu, apakah Roh Kudus ngomong terus? Ayo jalannya ke kebun gitu kan? Enggak kan? Tapi G-Maps itu cuma ngomong pada saat kamu harus belok, pada saat kamu salah jalan, dia bakal ngomong. Di situlah dia Roh Kudus sebagai menuntun kita dalam kebenaran gitu ya. Jadi dia yang membantu kita tuh untuk tahu mana yang kehendak Bapa, mana yang bukan. Nah, terus tapi gimana kalau cara membedakan suaranya dengan suara-suara lain? Karena kan ada yang banyak tuh yang nanya, kok bedanya suara Roh Kudus sama suara hati, suara pikiran, sama suara roh jahat gimana tuh kok? Ya ini udah based on my experience. Perbandingan yang pertama, suara Roh Kudus atau suara hati kita. Gue nulis apa di situ? Oke. So, Roh Kudus itu suaranya lembut teman-teman. Suaranya lembut. Terus dia bakal ngomong sesuatu yang mungkin gak pernah kita terpikirkan. Apa ya contohnya ya? Gue lupa lagi nyiapin contoh. Ya, jadi kayak kalau bukan karena Roh Kudus, gak mungkin kalian kepikiran itu. Contohnya apa ya? Kayak tiba-tiba nih kayak gue lagi sharing nih, terus langsung diingetin nih, barusan Roh Kudus ngomong. Ini ngomong apa? Ngomong aja, misalkan, oh tiba-tiba gue keinget firman. Tiba-tiba keinget firman ini, ada orang lagi cerita, tiba-tiba firman Tuhan turun. Gak mungkin dong, kayak gue hafal semua Alkitab itu. Ya, mau baca berapa kali pun, gue ragu semua orang bisa hafal 100%. Kalau bukan karena Roh Kudus yang ngingetin, ya gak mungkin. Ya, karena keinginan roh sama keinginan daging itu bertolak belakang teman-teman ya. Jadi biasanya suara Roh Kudus itu berlawanan sama apa yang daging kita mau gitu ya. Nah kalau suara hati itu gimana? Suara hati kita tuh biasanya ya berdasarkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lagi alamin, apa yang jadi nafsu kita bahkan gitu. Misalkan kayak kita kepikiran, aduh lagi UTS nih, lagi numet gitu kan, kayak apa segala macam. Oh kayaknya harus belajar bareng deh. Itu bisa jadi suara hati, insting kalian aja gitu ya. Kalau nggak bisa belajar bareng gitu. Tapi ya kalau contoh ekstrimnya mungkin Roh Kudus ngomong tiba-tiba, oh jawabannya gitu. Nggak ya, Roh Kudus lagi gitu ya. Nah, tapi jauh lebih penting sebenarnya untuk kita tuh kenali berikutnya nih, suara Roh Kudus sama suara-suara roh-roh lain. Oke. Suara Roh Kudus itu membuat kita semakin dekat lagi sama Tuhan, semakin kenal lagi sama Tuhan siapa. Ya, nggak mungkin Roh Kudus ngomong kayak, udah Ricky, gak usah siapin materi sharing gitu. Itu nggak mungkin Roh Kudus yang ngomong gitu ya. Roh Kudus tuh ngomong pasti membuat semuanya kita tuh membuat kita lebih dekat sama Tuhan gitu ya. Tapi kalau roh-roh yang lain itu ngomong ya, dia membuat kita justru melakukan hal-hal yang melukai hati Bapa. Ya, gue cerita dikit kayak pokoknya kayak semakin kita intim sama Roh Kudus, semakin kita
terus bergaul sama Roh Kudus, percayalah teman-teman, kalian akan semakin peka. Bagaimana bedain suara hati kita, suara roh-roh lain, atau suara Roh Kudus itu sendiri. Gue cerita sedikit. Jadi waktu itu ada di gereja lagi ibadah, gue nggak lagi pelayanan musik. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama gue, Ricky, kamu doa untuk ibadah ini. Doain apa gitu kan, dalam hati ngomong gitu, kayak ya doa aja gitu, nggak usah mikir doa apa gitu, nanti aku tuntut doa apa gitu kan. Ya di situ mulai doa, ternyata gereja itu lagi tidak ada tim pendoa teman-teman. Ya, jadi Vera mana Vera? Ya, kamu tim pendoa itu garda terdepan saat ibadah ya. Jadi di gereja itu lagi nggak ada yang tim berdoa teman-teman. Mau gereja apapun tuh pasti di belakang ibadah selalu ada orang yang berdoa untuk ibadah itu. Ya, jadi tidak ada pendoa. Jadi kayak orang-orang nyanyi muji Tuhan tuh kayak apa ya? Kayak tidak sampai ke Tuhan gitu loh. Kayak ada tembok yang menghalangi puji-pujian kita gitu kan. Terus gua doa, di situ mulai terus Roh Kudus turun di situ. Banyak orang mulai dilawat. Nah, tapi karena gue begitu peka sama suara Roh Kudus, ada roh lain yang ngomong juga. Dia ngomongnya gini, gara-gara kamu doa, Roh Kudus turun. Itu gue langsung pas dengar suara itu, rasa sombongnya langsung naik, rasa arogansi gue bangga gue bisa dengar tuh langsung naik. Gue tahu itu bukan Roh Kudus yang ngomong, itu bukan gue yang ngomong, tapi ada iblis yang mau menjatuhkan gua. Saat gua dipakai Tuhan, iblis gak senang teman-teman. Ya. Dan lalu kalau ya jadi tadi cerita tentang iblis gak senang sama kalau kita dipakai sama Tuhan ya. Gua juga pernah berdoa, pas lagi berdoa kayak di ngopi gitu, berkumpul bareng, kayak tiba-tiba Tuhan gerakin doain untuk keluarga di tempat ini, keluarga, family, papa, mama, dan adik-adik gitu. Siapa yang didoain? Gak tahu, doain aja pokoknya gitu kan. Gue buka suara doain, aku berdoa untuk keluarga, hubungan dipulihkan, apa segala macam. Nah, pada saat Roh Kudus ngomong sama kita, iblis tuh gak tahu teman-teman. Roh Kudus tuh ngomong apa? Jadi itu sifatnya private antara kita dengan Roh Kudus sendiri yang tahu. Jadi pada saat gua ucapin doa itu, iblis tahu. Oh, Roh Kudus doanya ngomong sama Ricky. Doa tentang keluarga. Gak lama kemudian, besoknya langsung justru keluarga gue yang diserang. Gue kayak dibuat marah. Mama gue tiba-tiba bawel gitu. Ya siapa yang mamanya bawel? Ya, jadi benar-benar kayak suasana rumah tuh langsung jadi panas. Tapi gue tahu di sini kayak, oke, di sini saatnya Tuhan mau pakai gue lebih lagi ternyata gitu kan. Jadi gue berdoa juga buat keluarga gue, jangan sampai keluarga gue ngelakuin yang sama gitu kan. Jadi itu sifat tentang sekilas tentang suara Roh Kudus sama suara hati kalian, sama suara roh-roh lain. Ya, jadi simpelnya itu sebenarnya suara Roh Kudus itu membawa kalian tuh semakin kenal lagi sama Tuhan, semakin dekat lagi sama Tuhan. Ya, jadi ya nanti kalau ada yang bingung nanti bolehlah yang luar ini karena waktunya terbatas teman-teman. Oke. Nextnya apa ya? Oh. Nah, si simpelnya gimana sih cara membedakan lagi suaranya Roh Kudus atau suaranya yang lain gitu kan? Di Yohanes 17 ayat 17. Ini konteksnya doanya Yesus untuk murid-muridnya. Jadi Yesus di sini berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu adalah sebuah kebenaran. Baik lagi ke ayat yang tadi gue share. Nih, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ya,
Jadi roh kebenaran nggak mungkin menyampaikan sesuatu yang di luar dari kebenaran. Artinya apa? Untuk semakin kenal lagi sama Roh Kudus seperti apa, kalian sendiri juga harus baca firman Tuhan. Ya, kalian harus kenali firman Tuhan, suara Tuhan itu seperti apa sih? Ya, nggak mungkin kalian bisa peka sama suara Roh Kudus kalau kalian nggak pernah baca firman Tuhan. Ya, karena benar-benar berbahaya teman-teman. Iblis itu bisa memakai sebuah quotes yang kesannya bagus, kesannya benar, tapi ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang pernah ketemu seperti itu di Instagram mungkin harus baca. Kesannya benar, kesannya baik, tapi ternyata itu tidak melukai hati Bapa. Contohnya apa ya? Gue pakai contoh ekstrim lah, nggak apa-apa. Gue siap dihujat. Contohnya tentang orang transgender. Kalau di media sosial tuh benar-benar kayak orang tuh bela-bela benar gitu kan. Oh, mereka emang terlahir udah seperti itu. Mereka punya kecenderungan seperti itu. Tapi apa yang firman itu tulis? Ya, God create Adam and Eve, not Steve gitu. Ya, jadi kayak ya, jadi Tuhan menciptakan pria dan laki-laki apa? Pria dan wanita. Gitu. Ya, Tuhan menciptakan pria dan wanita untuk apa? Untuk saling partner, saling menolong, saling bekerja sama gitu untuk membangun Taman Eden saat itu gitu ya. Konteksnya gitu. Jadi kayak bahkan di Amsal 16 ayat 25 ada ngomong kan, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kita harus hati-hati banget teman-teman. Gue percaya banget kita ini sekarang lagi di hidup masa-masa akhir zaman. Ya, nanti itu next. Nanti kalian takut. Ya, masa-masa akhir zaman. Kayak gue sangat merasakan banget kesengsaraan itu nggak akan lama lagi kita alamin. Ya, gue bukan nakut-nakutin, tapi gue mengingatkan kalian jangan sampai tiba-tiba, karena Tuhan dan Yesus datang seperti pencuri, nggak ada yang tahu kapan, tiba-tiba sebelah kalian hilang orangnya. Kalian ditinggal ya, nggak tahu ya. Ya, jadi 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu juga gitu kan. Jadi nggak boleh cuma kita terima apa yang kita lihat. Baik lagi, baca firman Tuhan. Bible, basic instruction before leaving earth. Kalau kalian mau tetap di bumi, nggak apa-apa, nggak usah baca. Ya, gitu. Jadi cara membedakan suara Roh Kudus itu kalian juga harus baca firman. Nggak mungkin cuma kalian mendengarkan khotbah-khotbah. Kalian sendiri harus baca firman itu sendiri gitu ya. Dan berikutnya, kunci paling besarnya, ini yang gue alami sendiri. Bagaimana kita bisa mendengar suara Roh Kudus gitu ya. Kuncinya adalah respon kita teman-teman. Roh Kudus itu kan seorang pribadi ya. Seorang pribadi, dia punya perasaan juga teman-teman. Jadi kalau kita nggak pernah dengerin dia juga mungkin ada ngamboknya mungkin kali ya. Ya ini apa imajinasi liar buat teman-teman. Ya jadi kayak sangat mungkin kayak jadi respon kita tuh menentukan juga bagaimana kepekaan kita sama suara Roh Kudus itu sendiri. Kalau Roh Kudus ngomong apa, kalian bakal nurut apa enggak? Gitu. Contohnya simpelnya gini deh, mama kalian suruh siapa ya? Misalkan siapa ya? Vina lah, suruh Vina gitu ya. Vina, buang sampah gitu kan. Tapi kalau Vina nggak pernah ngelakuin itu, mamanya Vina kan pasti lama-lama juga males ngomong. Ya, tapi gue yakin Roh Kudus bukan pribadi yang seperti itu ya. Jadi kalau Vina melakukan apa yang mamanya perintah gitu kan, mamanya kan seneng. Oh, jadi makin seneng gitu ngomong sama Vina, akhirnya didengerin gitu loh. Karena yang namanya relationship itu dua arah teman-teman. Kalau yang satu ngomong tapi yang satu kayak siapa tuh yang ngomong gitu. Ya nggak ada keintiman dibangun di situ. Jadi yang namanya relationship, kalau kalian PDKT gitu kan ya, kalau kalian chatting, kalian dapat balasan. Ya, jadi
Kalian harus bangun hubungan intim itu. Jadi merespon cerita, misalkan tiba-tiba nih kalian berdoa, terus tiba-tiba diingetin satu nama sama Roh Kudus, Alvin gitu kan. Kenapa Alvin? Gitu kan. Waktu kalian doa gitu kan. Kalian coba taat aja, nurut aja dulu. Toh pun apa yang Roh Kudus ngomong sesuai nggak dengan firman. Berdoa untuk teman-teman, ya nggak masalah dong, ya doain aja gitu. Doain Alvin. Tanya Alvin, are you okay gitu kan? Oke kok, nggak ada apa-apa. Oh ya udah nggak apa-apa. Toh pun kalau itu bukan suara Roh Kudus, kalian sudah melakukan hal yang benar. Ya balik lagi, makanya penting untuk baca firman teman-teman ya. Jadi jangan kecil hati, jangan kayak gue salah dengar terus nih, bukan suara Roh Kudus terus gitu ya. Jangan kecil hati teman-teman. Terus latih diri kalian juga untuk semakin peka lagi sama Roh Kudus gitu ya. Karena semakin kita dekat sama orang, ya, bahkan kalau mungkin ketemu terus tiap hari, bahkan kalau suami istri seranjang gitu ya. Sorry. Semakin kamu kenal sama seseorang, semakin kamu kenal sama suaranya, teman-teman. Benar nggak? Misalkan papa kamu sendiri, bahkan ya suara mobil aja tahu. So beda suara mobil papa sama suara mobil orang lain, gue bisa bedain. Ya, karena sebegitu sering mendengar suara-suara itu gitu ya. Jadi kayak misalkan tiba-tiba si Grace dari jauh, gitu kan. Gue tahu, ini mau Grace ini, gitu, tahu gitu kan. Ya, jadi semakin kalian intim sama Roh Kudus, semakin kalian lagi bisa peka bedain yang mana suara Roh Kudus sama suara lain. Ya. Oke. Ya kurang lebih sebenarnya itu sih. Mungkin untuk penutup, gue bakal cerita sedikit. Kira-kira ini cerita titik balik gue berapa lama nih? Oke, pas. Titik balik gue, bagaimana gue benar-benar bisa begitu intimnya sama Roh Kudus, begitu percaya sama Roh Kudus. Jadi singkat cerita gini teman-teman. Waktu itu mau TGIF, bukan gue sharing. Mau TGIF, bawa mobil dari rumah, dari Serpong, kalau kayak mau mampir. Kalau bukain kok, tenang. Ya, yang di sini fresh, di sini enggak gitu, percuma gitu. Ya, nggak apa. Apa namanya? Tapi mau cerita apa lupa. Oke. Aduh, kebiasaan bercanda, sorry ya. Ya, jadi mau jalan ke kampus, mau ikuti JF teman-teman. Dari rumah Serpong bawa mobil jalan dari Serpong tuh lewat The Spring. Gue lewat The Spring, teman-teman tahu The Spring kan, daerah The Spring ya. Jalannya panjang, nggak ada pohon ada tapi pohonnya nggak rindang teman-teman. Masih pohon palem-palem, masih gersam gitu ya. Pas di jalan ada satu badut teman-teman. Badut yang itu loh. Dia pakai badut kelinci warna pink kelincinya. Sama anak kecilnya ngalungin speaker. Jadi aduh, gue mau nangis ceritanya. Oke. Jadi pada saat gue lewat, gue ngeliat mereka nih. Bapak itu bapak lagi. Sebelumnya gue nggak tahu itu bapak. Badut itu jalannya tuh kayak gimana gitu ya. Gue sulit jelasinnya ya. Kayak, dan badannya itu bener-bener lemes, loyo, bener lemes. Dan itu cuaca panas. Ingat ya, gue mau pergi ke TGIF, itu siang ya teman-teman ya. Jadi kondisi panas, dia pakai baju badut dia itu sama gandeng anak dia. Pas lewat, kayak dalam hati tiba-tiba ada ngomong, Ricky berhenti, kasih mereka duit. Dalam hati gue masih ignoring, gue kecilin volume Roh Kudus. Ini mah
karena gue iba aja, mungkin karena gue ngeliat mereka gitu, karena gue iba gitu, gue jalan lagi, terus gue ignore gitu kan. Tapi dalam hati itu kayak jantung tuh kayak tuk, 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 tuk. Semakin gue lawan, semakin kayak Roh Kudus tuh kayak paksa, ayo berhenti, kasih mereka duit gitu kan. Agak ini karena kasihan aja, karena iba gitu kan, bahasa gue iba gitu. Terus tiba-tiba lagu di mobil, playlist, nyetelnya lagu ini kita. Gue nyanyi dikit sama besok ya. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu, semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Gara-gara lirik itu, firman Tuhan muncul semua. Kayak apa yang kamu punya Niki, itu bukan punya kamu. Kayak Tuhan ngomong secara nggak langsung, Tuhan kayak ngomong, aku mengasihi mereka, aku mengasihi bapak ini sama anak ini, aku mau kasih mereka duit, uang aku ada di kamu, tapi kenapa kamu tahan gitu kan? Wah, oke, gue mulai, oke deh, gue udah mulai pelan tuh, dari yang ngebut sampai nggak ngegas sama sekali. Kayak udah mulai kompromi itu, kayak masa sih, ya oke, yaudah gitu. Tapi kayak enggak lah, bukanlah, maju lagi, gue ignoring sekali lagi. Terus next playlist lagunya itu udah hampir ke Cupid teman-teman. Next playlist lagunya itu lagu Yesus Abraham nyanyi. Cuman dua kata pertama, satu kalimat pertama doang, satu lirik pertama doang. Si Yesus Abraham nyanyi, Allah Roh Kudus penuhi kami. Terus tiba-tiba air mata itu nggak tahan teman-teman, benar-benar keluar. Nggak tahu kenapa nangis gitu, tapi kayak benar-benar kayak Roh Kudus ngomong kayak, Tuhan ngomong apa? Oke, gue bilang, oke Tuhan, gue balik, gue kasih mereka duit gitu kan. Sudah putar balik, terus ngecek dompet, dalam pikiran gue kasih 50 lah, udah banyak gitu kan. Jeng, nggak ada 50-an teman-teman, cepet semua. Terus udah kasih, jangan hitung-hitungan, itu punya Tuhan, bukan punya kamu. Oke Tuhan gitu, sambil nangis dikit. Terus udah deket-deket lagi, balik ke The Spring kan, mereka jalan kaki ya teman-teman, nggak mungkin jauh-jauh gitu ya. Udah The Spring itu kayak mereka udah putar balik, terus kayak sedikit lagi itu mungkin gue bakal kehilangan jejak sama mereka gitu. Mungkin mereka udah masuk gang kemana gitu, nggak tahu gitu. Kayak Roh Kudus ngomong lagi, kamu jangan cuma kasih duit, kamu doain dia. Wah, gue yang introvert teman-teman, gue introvert banget, kayak tiba-tiba disuruh doain orang yang gue gak kenal gitu kan. Aduh, kayak tapi gue belajar taat gitu, kayak benar-benar kayak Roh Kudus waktu itu udah benar-benar menguasai gue lagi gitu kan. Jadi akhirnya singkat cerita gue ketemu, gue berhenti di depan mereka, turun, gue kasih, Pak, ini ada duit buat Bapak. Terus udah mau nahan, udah berdiri tuh, doain deh, oke. Gue mau tanya, Pak, ada yang sakit ya Pak di badannya? Terus anaknya yang cerita, bapaknya namanya Bapak Yui teman-teman, anaknya namanya Indah, nggak salah, lupa. Anaknya yang cerita, iya kak, bapak ini sakit rematik, kakinya sakit, jalan aja gitu. Anaknya yang selalu mau cerita, bapaknya sedih aja gitu. Oh gitu ya. Terus gue tanya, Pak, boleh saya doain Pak buat kaki bapak, tapi saya doanya ke Tuhan Yesus ya Pak gitu kan. Ya boleh deh gitu kan. Ya saya, terus singkat cerita gue doain teman-teman, gue pegang kakinya yang sakit, yang kiri ya Pak, iya. Gue doain, Tuhan, aku berdoa untuk Bapak Yui, biar kesembuhan dari Tuhan turun atas Bapak Yui. Kaki sakit rematiknya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa saya di kayu salib. Amin. Karena gue balik lagi, gue grogi ya teman-teman. Gue introvert, gue panik abis doa itu. Oke Pak, makasih ya Pak. Gue di tas gue bilang ada donat, gue kasih anaknya.
kayak langsung kabur sebenarnya. Tapi kayak gue panik dengan masalahnya. Jadi kayak di pas jalan balik, putar balik, kayak harusnya gue tanya dulu ya gimana kaki udah sembuh apa belum. Tapi satu yang percaya, pada saat gue putar balik kan gue ngeliat mereka lagi kan ya teman-teman. Kayak bapak itu tadi yang jalannya kayak jalannya susah, jalannya tuh udah kayak orang normal teman-teman. Itu yang gue percaya sih, maksudnya gue percaya Tuhan bekerja sih lewat doa gue itu. Jadi sejak gue taat sama suara Roh Kudus itu teman-teman, Roh Kudus itu semakin lagi mau ngomong sama gue, semakin lagi ngomong banyak hal ke gue, dan gue lakukan semua teman-teman. Jadi dengan gue taat, gue semakin dibuat lagi peka lagi dengan suara Roh Kudus itu seperti apa. Jadi gue mau ajak teman-teman di sini baca firman Tuhan pertama teman-teman. Baca firman Tuhan supaya kalian kenal bedanya suara Roh Kudus itu yang mana. Kedua, taat. Coba mendengar, coba lakukan apa yang Roh Kudus ngomong. Ya, mungkin beberapa dari kalian di sini kayak sudah mulai tuh ada Roh Kudus yang ngomong, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ada ya, beberapa dari kalian udah ada yang langsung mendengar suaranya ya. Jadi ya ini mungkin masih ada waktu sebentar kan? Ada ya. Ya. Sebenarnya tadi gue mau ngajak kita nyanyi satu lagu teman-teman, tapi waktunya habis. Jadi ini lagu jadul sih, terlalu tua. Ya, ya gue merasakan dari kemarin gue kayak harus ngomong ini. Kayak mungkin teman-teman di sini ada yang merasa, kok boro-boro peka sama Roh Kudus, hidup gue aja belum benar kok, gue masih dosa kok, gue masih ya kalian tahu lah apa yang gue maksud gitu ya. Beberapa dari kalian mungkin bilang kayak gitu, tapi kalian harus tahu teman-teman, gak ada dosa sebesar apapun yang bisa mengurangi kasihnya Tuhan buat kalian semua di sini. Ya, karena Yesus mengampuni dosa kita, menebus dosa kita, bukan karena dosa kita, tapi apa? Di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan karena begitu besar dosa kamu, bukan karena begitu besar badan kamu, bukan. Itu badan gua dong. Ya, jadi karena kasihnya Tuhan buat kalian, itu yang membuat Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus kalian. Ya, jadi gua mau ajak teman-teman di sini, jangan lagi punya pikiran kayak gua gak layak, gua bukan. Kalian adalah anak Tuhan. Kalian dikuduskan melalui Roh Kudus. Ya, kita berdoa ya teman-teman ya. Selamat siang Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, kesempatan ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk teman-teman di sini Tuhan, supaya mereka semua bisa juga seperti apa yang hamba alami Tuhan, bisa semakin lagi peka dengan suara Roh Kudus Tuhan, karena aku tahu di hari-hari yang jahat ini Tuhan, betapa pentingnya Tuhan peran Roh Kudus Tuhan dalam hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk juga taat untuk melakukan apa yang Roh Kudus perintahkan Tuhan melalui kami, kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan kasih-Mu Tuhan begitu besar untuk kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan gak pernah kurang buat kami, kasih-Mu baru setiap pagi Tuhan buat kami Tuhan. Aku percaya Tuhan Engkau sudah mengaruniakan kami semua di sini Roh Kudus-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan supaya setiap anak-anak yang di sini Tuhan, mereka bisa semakin lagi intim dengan Tuhan, mereka semakin lagi bisa peka dengan suara Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar mereka menjadi terang Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar orang-orang di sekitar mereka Tuhan merasakan Roh Kudus yang hadir di dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you semuanya.